Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara melewati verifikasi Google pada ZTE Blade V7 Devita. Oke, seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan. Pilih bahasa Anda lalu klik mulai. Klik lewati tepat di sini. Selain itu, Anda perlu terhubung ke Wi-Fi, ini sangat penting. Di sini klik jangan salin. Pastikan Anda sudah terhubung ke Wi-Fi, seperti yang saya katakan. Dan di sini, seperti yang Anda lihat, kita masih memiliki kunci layar setelah reset. Dan jika Anda klik gunakan akun Google saya sebagai gantinya, kita akan mendapatkan verifikasi Google. Kita bisa mengingat akun dan juga kata sandinya. Jadi sekarang kita perlu mematikan ponsel kita, jadi tahan tombol daya. Dan klik matikan daya, ketuk lagi. Dan sekarang sementara itu, kita perlu melakukan beberapa hal. Kita perlu menginstal beberapa hal. Jadi buka komputer Anda, kunjungi halaman kami, lakukan reset hard pada informasi tersebut, lalu klik unduh sekarang, ketik SPD, tekan enter, unduh program ini, klik unduh, dan tekan tombolnya. Kemudian, silakan Anda mengunjungi halaman web resmi kami terlebih dahulu. Kemudian pada bagian tautan yang terletak di garis miring tersebut, Anda bisa mengetikkan kata kunci peringkat alat FRP secara lengkap, dan setelah itu jangan lupa untuk segera menekan tombol enter pada papan ketik Anda. Dan kita harus menginstal perangkat Luna EFT Pro. Anda perlu membayar program itu sebesar 10 per bulan, jadi ingatlah itu. Dalam kasus saya memegang kuncinya. Tapi dalam kasus Anda, jika Anda membelinya, Anda akan mendapatkan login dan kata sandi Anda. Jadi setelah instalasi aplikasi, Anda harus memasukkannya. Sekarang, klik tautan EFT Pro dan klik unduh langsung. Kemudian install programnya, tapi sebelum Anda mengklik tombol unduh, Anda perlu mematikan antivirus Anda. Karena hampir setiap aplikasi FRP bypass dikenali oleh perangkat lunak sebagai virus. Jadi itulah mengapa kita perlu mematikannya. Jangan khawatir, ini bukan virus atau semacamnya. Anda bisa menyalakan kembali antivirus Anda setelah menginstalnya. Jadi buka antivirus Anda, dalam kasus saya menggunakan Windows Defender, jadi saya harus klik pada perlindungan virus dan ancaman, lalu kelola pengaturan, dan kita perlu mematikan perlindungan waktu nyata untuk sementara. Oke, setelah Anda menginstalnya, buka folder downloads, dan kita perlu mengekstrak driver SPD dan file, yaitu alat bypass kita. Jadi klik kanan, saya akan menggunakan WinRAR, jadi saya pilih WinRAR dan pilih extract to. Lakukan hal yang sama pada file update, gunakan WinRAR dan extract. Jika Anda tidak punya WinRAR, Anda selalu bisa menggunakan fungsi ekstrak bawaan. Jadi, klik kanan, pilih extract all, dan klik extract jika Anda tidak punya WinRAR untuk kedua file tersebut. Sekarang, mari kita buka driver SPD. Pilih jendela Anda. Dalam kasus saya menggunakan Windows 11, jadi saya akan memilih Windows 10. Ini juga akan berhasil. Sekarang pilih DP install 64.x, selanjutnya selesaikan OK, dan driver telah terpasang. Sekarang, pertama-tama, kita perlu segera mengakses dan membuka program EFT kita. Kemudian silakan klik pada bagian info selengkapnya. Setelah itu, barulah kita jalankan. Oke. Program ini kini telah secara resmi diluncurkan. Sekarang, jika muncul pesan bahwa Anda memiliki beberapa driver yang belum lengkap, klik ya, kami ingin menginstalnya. Jadi kita perlu menunggu sebentar. Oke, semua driver berhasil diinstal, jadi kita bisa menutup jendela itu, dan sekarang berada di tempat tersebut. Tipe ZTE Blade V70. Pilih V70 manapun dari daftar tersebut. Saya akan memilih desainnya sekarang. Silakan Anda klik pada icon yang ada di bawah ini, lalu pilih bagian platform, SPD, dan pilih juga jenis merek chip Tiger T60664. Klik di situ, kemudian pilih opsi mana yang ingin Anda gunakan untuk melakukan FRP, kunci, atau reset. Langkah selanjutnya, silakan klik tombol mulai untuk memprosesnya. Dan sekarang kita perlu kabel USB-C baru yang juga terhubung ke perangkat kita.
ke dalam komputer kita. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel asli atau kabel USB berkualitas baik lainnya, karena jika tidak, mungkin tidak akan berfungsi. Dan sekarang kita perlu menahan kedua tombol volume secara bersamaan, dan sambil menahannya kita harus memasukkan kabel ke ponsel kita. Dan jika Anda sudah memasukkan kabelnya, tahan tombol-tombol itu sedikit lebih lama. Terkadang, ini mungkin membutuhkan 2-3 kali percobaan. Jika tidak berhasil pada percobaan pertama, cukup restart ponsel dan seharusnya akan berhasil. Jadi, tahan kedua tombol volume secara bersamaan. Sekarang masukkan kabelnya, terus pegang. Oke, jika Anda bisa melihat angka-angka itu di sini, berarti semuanya berhasil. Sekarang sudah berjalan, jadi kita perlu menunggu sampai selesai. Ini akan memakan waktu, jadi bersabarlah dan tunggu sampai selesai. Oke, sekarang kita sudah bisa melihat logo ZTE muncul di layar, sedang detain, dan ponselnya pun mulai menyala dengan normal. Kita bisa mencabut kabelnya untuk sementara waktu, kita tidak akan membutuhkannya lagi. Kita juga bisa menutup aplikasi kita. Klik ya. Oke. Sekarang klik. Dan selagi proses pemuatan berlangsung, kembali dan pilih opsi untuk mengaturnya secara offline. Klik lanjutkan. Silakan klik tombol lainnya lalu pilih terima. Silakan Anda klik pada tombol berikutnya, lalu pilih opsi lainnya, tekan tombol setuju, tekan tombol setuju sekali lagi, klik berikutnya, pilih opsi lewati kembali, dan terakhir klik tombol berikutnya. Mari kita mulai. Klik pada mengerti. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, perangkat kita telah berhasil dibuka kuncinya, kita telah melewati verifikasi Google. Jika Anda mau, pastikan Anda bisa melakukan reset satu kali lagi, tapi kali ini melalui pengaturan. Jadi buka pengaturannya, klik pada sistem dan pembaruan, opsi reset, dan Anda bisa melakukan reset pabrik terakhir melalui pengaturan. Setelah reset ini, Anda tidak akan mengalami verifikasi Google lagi selama proses penyiapan. Jadi jika Anda mau, Anda bisa melakukannya. Tapi ponsel sudah terbuka kuncinya, bahkan jika Anda membuka Google atau tidak akan ada akun Google yang berjalan di sini. Semua sudah berhasil dihapus dan dilewati. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.